Saya minta-minta kayak orang kan banyak yang gagah-gagah pada minta bawa tas lagi warung-warung, nggak mau. Saya cari dagangan yang percaya sama saya dagangin. Restoran, keuntungannya saya kumpulin sama yang dikasih orang itu saya kumpulin, yang bahkan modal dagang. Itu yang membuat Bapak sampai punya dagangan sendiri ya Pak? Kecuali dikasih baru saya ambil, kalau bakal minta enggak. Ini ada 20 kilo Pak. Apa? Ada 20 kilo. Mana? Ini. Ini? Nah. 20. Lebih 20 kilo. 40 kilo. 40 kilo ya? Tapi jauh. Kalau ngangkat ini yang sakit di bahu ya Pak? Hah? Sakitnya di bahu ya? Bahunya sakit ya? Ini. Nah. Ada tatakan ini bam. Oh ini tatakannya supaya nggak sakit ya? Balon. Siapa mau balon? Gratis. Siapa mau balon? Mana? Oke. Ambil ke pokok itu taringan. Yang mana Bu? Yang ini mau? Baik. Cepet ya. Wah ya. Ini ya. Kemana lagi? Ini gambarnya apa? Bis ya? Bis. Cayo. Jadi mau yang mana? Ntar dulu Pak, yang mana? Tunjuk. Pesawat. Nih. Nih. Saya coba. Iya, gunting nih. Oh ini tuh. Seneng nggak? Bilang apa? Mana? Sini dong. Kalau nggak kesini nggak dikasih.
Balon. Nah, senang ya. Assalamualaikum. Salam. Bapak rumahnya di sini? Hah? Rumahnya Bapak di sini? Iya ini. Oh, ini ya. Iya, tadi ketemu di jalan. Oh, ya biasanya dia belum pulang. Dari kemarin. Iya. Oh ini. Temannya. Boleh masuk, Bu? Masuk. Ngobrol-ngobrol ya. Ayo. Sobat Tegar, kita sudah sampai di kediaman Bapak Nasrun dan Ibu Nuraini. Assalamualaikum, Pak Nasrun, Bu Nuraini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi ketemu sama Pak Nasrun di jalan. Kebetulan beliau tadi lagi mikul dagangan ya, balon tuh. Iya. Ada mobil di belakangnya, Bu. Mungkin beliau karena kurang pendengarannya ya. Lagi emang udah seminggu ini tapi udah berobat ke dokter. Oh iya, makanya tadi saya bantu, saya gendong juga itu. Karena kalau lewat dia tuh ada yang bilang si Komo lewat. Soalnya kan ini dia tuh dibilang dikit-dikit banyak-banyak gitu. Iya. Bawaannya udah berat tuh gitu. Bu Nuraini udah lama tinggal di sini? Udah. Udah berapa tahun? Lagi masih ada mas saya sih. Ya udah beberapa tahunan ya. Mas saya meninggalnya udah 2012. Sebelumnya itu udah di studinya di situ, di rumah itu. Itu Ya. diminta. Di sini ada yang kosong ke sini. Di sini ngontrak apa milik rumah sendiri, Bu? Kontrak. Kontrak. Ini Sebulan ntar berapa? dijual ini. Oh, ini udah dijual? Udah laku. Terus pindah ke situ ke 4 rumah dari sini tuh. Berapa, Bu, per bulan? Hah? Berapa per bulan Per kontrak? bulannya sih kita dikasih 400. Usianya Pak Nasrun sekarang berapa, Pak? Hah? Umurnya Bapak berapa? 68. 70. Lahir tahun Ya 56. 70 lah. Oh, Kan iya. saya udah bilangin tadi. Ada KTP-nya kan 68. Sebenarnya dia mau ngomongnya 72 orang-orang. Pak Nasrun jualan balon udah berapa lama, Pak? Hah? Jualan balon udah berapa lama? Ya, 8 tahun. 8. Sebelum jualan balon, jualan apa aja? Sabun cuci piring. Cuci piring. Cuci motor, pembersih lantai yang di botol itu. Laku tuh, Pak? Laku apa enggak? Yang balok itu cuci piringnya. Hah? Laku? Ya, alhamdulillah, Pak. Laku juga. Laku juga ya. Kalau sehari, balon laku berapa, Pak, jualan? Kadang-kadang 5, 2. Kalau hari-hari biasa gini. Kalau habis bulan ya bisa 10, 15. Pernah nggak, Pak, dalam satu hari dagangan yang dibawa nggak laku sama sekali? Hah? Pernah nggak jualan nggak laku tuh, nggak ada yang beli seharian? Oh, sering, Pak. Cuma capeknya doang. Sering. Perasaannya gimana, Pak, kalau nggak laku? Hah? Perasaannya kalau nggak laku gimana? Wah, kalau orang tanya, dia bilang, lu laku pelaris. Alhamdulillah, kagak. Satu dia bilang, kok alhamdulillah lu nggak pelaris? Wah, lu bersyukur aja dah. Laris ya, nggak laris. Kalau laku, Pak, satu barang dagangan itu untung berapa bapaknya? Hah? Modalnya berapa? Dapat untung berapa? Dagangan. Berapa? Ya, Modalnya. dagangan ya. Macam-macam, Pak. Ada yang modalnya 25 ada. Yang 30 ada modal. Itu macam saya tuh. 25. Berarti untuk satu barang dagangan yang laku, Bapak mengambil untung sekitar 20 ribuan ya, Bu ya? Enggak semua sama. Ya, rata-rata lah ya. Ada yang di bawah. Oh, yang Bapak bagi-bagi tadi itu ya, yang pakai roda tuh. Tayo, keong. Untuk kehidupan, Pak,
Ibu mungkin ya, Ibu Nurani kan sebagai adik ya dari Pak Nasrun ya. Untuk hasil dagangannya Pak Nasrun ini cukup nggak Bu untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari? Kalau dia dapat duit dia, nanti saya kalau mau belanja dikasih sama dia. Kalau ini saya bayar rumah, bayar listrik, air. Ntar kalau dia mau belanja kan saya yang belanjain ke pasar pagi. Jadi saya mintanya sama dia megang. Ya dia duit saya. Sering nggak sih Bu kekurangan gitu dalam kehidupan buat belanja kebutuhan sehari-hari? Ya kekurangan banyak Pak, banyak yang kosong kan. Itu banyak yang nggak terjual ya, dikit-dikit aja. Kadang-kadang kalau udah kebeli beras, yang kecil-kecilnya nggak kebeli, biarin, yang penting beras gitu. Kecil-kecil ntar kan bisa diagen-agen kecil gitu. Kalau beras kan harus ke sono. Maaf nih Pak, lagi pada puasa semua. Iya, iya puasa Nggak alhamdulillah. disuguhin tuh. Tadinya ngambil. Ada yang belanjain. Tadinya ngambil, terus lama-lama beli dikit-dikit beli. Akhirnya sekarang udah milik dia. Naruhnya di sana. Bekas guru ngajinya disuruh taruh di sana. Jadi kan dekat ke sono, dekat ke JB. Kalau di sini nggak muat naruh di mana. Makanya Pak, kalau saya dikasih orang, saya bagi dia separuh, saya kumpulin bakal modal. Kalau tadi saya lihat Bu, dari segi jalannya Pak Nasrun juga dari pendengarannya, itu untuk kondisi kesehatannya Pak Nasrun seperti apa sih Bu? Sebenarnya dia udah berapa kali ya kupingnya ya. Nah gitu saya bacain tuh baik. Ke kupingnya Al-Fatihah doang tuh baik Pak. Terus udah gitu kan udah denger. Kakak saya juga ngajak ngomong susah. Pas dia datang lagi ke rumah kakak saya, udah denger kata kakak saya diapain itu kupingnya udah diobatin. Enggak katanya sama saya dibacain, dia bilang gitu. Nah kemarin begitu lagi, udah hampir 3 kali nih yang begini. Kemarin berobat ke dokter, tapi saya obatin. Kalau berobat mah saya obatin, anterin. Jadi untuk pendengarannya sudah agak kurang ya? Ya, kadang nyambung. Itu kalau speaker dia nyambung, itu azan apa. Kalau mata kanannya Pak Nasrun kenapa Bu ya? Enggak, memang begitu tadinya memang enggak. Memang udah itu kali faktor tua kali. Tadinya dia bisa tepat ke Roxy juga bisa dulu, masih itunya masih kuat, masih normal gitu. Sekarang udah mungkin faktor. Dulu mah dia di Roxy dagang juga mainan. Pak Nasrun dengan kondisi sakit, terus juga udah usia, perjalanan dari rumah ke rumah sakit Cengkareng itu untuk jualan berapa lama sih Pak? Udah jawab. Ya 1 jam lah kira-kira. Kurang lebih 1 jam lah. Karena jalannya pelan-pelan ya Pak ya? Berapa menit sekali Pak istirahat Pak kalau jalan? Hah? Berapa menit sekali jalan istirahat? Kadang-kadang 2 menit, 3 menit, 5 menit. Apa sih Pak yang dirasain tuh kalau istirahat gitu? Capek ya? Atau Iya, gimana? Duduk dulu. Ya. Duduk dulu nggak ngilangin ini capek. Jalan lagi. Gitu aja. Banyak Pak yang udah itu ngegoncengin saya naik motor. Nggak bisa. Saya bilang kalau bawa rangka kayak begini nggak bisa. Pakai motor. Bukannya saya nggak mau. Ayo gonceng katanya. Kurang sampai pasar dangdut nggak bisa bawa rangka begini, mandi penuh barunya penuh, nggak bisa. Pernah malu nggak sih Pak jualan begituan? Hah? Pernah malu nggak jualan balon kayak gitu? Siapa? Bapak? Malu? Iya. Enggak. Orang cari duit malu. Cari duit malu katanya. Orang cari duit Pak nggak ada malunya loh. Kecuali orang tukang minta-minta baru malu. Pakaian keren. Kan banyak sekarang Pak. Warung-warung. Kadang-kadang kan saya makannya di depan rumah sakit. Kalau hari biasa gitu, kalau bukan bulan puasa ke JB pagi.
Pagi JB. Kalau habis sholat lohor saya di depan rumah sakit. Kalau hari biasa, kalau bulan puasa begini enggak. Kadang-kadang JB, kadang-kadang rumah sakit. Pokoknya jam 10 kita udah pulang. Istirahat di musola tuh, nungguin lohor. Tidur-tiduran gitu, bentar. Habis lohor baru pulang ke sini. Bapak sama Ibu tinggal di sini berdua aja, Bu? Iya. Hah? Tinggal berdua aja? Tinggal berdua, abang sama saya, iya. Iya, sama adik doang berdua. Ini untuk ukurannya berapa meter kali berapa meter ya, Bu? Kurang tahu deh. Itu doang tuh tembok tuh, batasnya tembok dong. Ada toiletnya, Bu? Ada. Hah? Ada. Di mana? Di dalam. Oh, di sebelah situ ya? Iya. Di sini mah nggak ada yang umum. Ada WC umum, nggak ada kamar mandi umum. Semua di dalam. Bapak tidurnya di mana? Di bawah. Ini tikar dia, ini tempat tidur saya. Situ. Tadinya di atas takut turun, ini turunnya takut nggak boleh sama orang-orang. Ibu kalau untuk usaha sembako ini udah lama, Bu? Udah dari yang di situ kontrakan situ lapangan masih kodok-kodok. Tapi sama mama saya sama dia bertiga bisa di satu. Sekarang udah banyak bangunan, belum masuk listrik, belum masuk air dulu. Berapa sih, Bu, penghasilan dari jualan sembako ini, Bu? Untuk satu bulan? Kalau seharinya nggak tahu, kalau tahu soalnya kita nggak nyimpen. Ini kan dapat nih siang, apa yang nggak ada dibeli, jadi nggak nyimpen duit. Kalau orang kerja kan baru tahu berapa bulan dikeluarinnya. Kita kan kalau jualan begini malah yang belum ada saya mau beli gitu kan. Kalau yang ada mau dibeli, jadi nggak nyimpen duit. Kondisi tersulit apa yang pernah Bapak sama Ibu rasakan selama tinggal berdua di sini? Rumah, Kenapa? biaya rumah. Kadang-kadang kurang, akhirnya aturan buat beli beras, bayarin ke kontrakan dulu. Kalau itu, jadi beras belakangan. Kalau dari sisi kehidupannya, Bu, misalnya kayak makannya susah. Ada, alhamdulillah, ada rezeki lah. Kalau untuk makan cukup aja ya? Kalau makan mah pas adalah, biar sama-sama apa gitu, yang penting ada beras. Itu nggak terlalu. Yang diberatin ini kontrakan. Mahal sih. Kapan terakhir pulang kampung, Bu? Nggak pulang-pulang lah. Dari mana mau pulang? Nggak pernah pulang. Kangen nggak sih, Bu, ketemu sama Makanya keluarga yang ngiler lain? itu kalau ada mudik-mudik begini pengen. Ya kan udah nggak siapa-siapa. Sudah saudara ibu ayah doang. Ayahnya nggak ada, emaknya nggak ada. Kemana? Kalau misalnya, Bu, suatu saat, Bu, salah satu dari Ibu berpulang gitu, itu sedih nggak, Bu? Karena selama ini tinggal berdua ya di sini. Iya. Maksudnya pulang kemana? Pulang kampung. Berpulang ke rahmatullah maksudnya. Ya sedih lah, biasanya berduaan aja ya. Jangan kan yang berduaan ini yang nggak kelihatan aja kadang-kadang umpama abang kita sendiri, umpama yang dirangkas apa yang di mana, sedih. Apalagi ini yang biasa hari-hari kelihatan kan. Ingatan apa, Bu, yang Ibu pernah alami semasa kecil sama Pak Nasrun? Dia mah dulunya kan di Roxy. Kalau pulang jam 2 malam dagang tuh masuk. Dia ngedorong barang orang. Dari kan kalau di Roxy itu zaman dulu kan bukanya jam 3, jualannya malam. Jadi ini yang dorongin gerobak orang-orang itu. Dia dari gudang ke Roxy, dari gudang ke Roxy. Ntar pulangnya juga dari Roxy ke gudang. Baru pulang ke Bedeng, masih ada mak saya. Dulu kan belum jualan. Nah pas kita udah dapet di sini itu karena dia udah nggak ngedorong-dorong gerobak, dorong barang orang, jadi susah kali, sulit. Kan ayah saya udah nggak ada tuh lagi. Udah pindah ke sini, dia kan udah dapet itu, dapat bayaran dari yang punya gudangnya. Gudangnya itu pindah ke Priuk. Sosok seperti apa sih, Bu, Pak Nasrun itu di mata Ibu? Dia memang orangnya gak neko-neko. Dari masalah makan gak neko-neko. Sama apa, orang tua juga ini dia paling taat. Ibu sebagai adik sayang sama Pak Nasrun? sayang lah, kan dia
membiayain sekolah saya juga dia. Adik-adiknya juga satu lagi dia yang ngasih biaya. Nama saya kan nggak kerja, rumah tangga di Bedeng. Dapatnya dari dia. Berarti Pak Nasrun itu berarti banget ya untuk ibu ya? Tulang punggung. Pak Nasrun kalau jualan, suka duka selama jualan tuh seperti apa sih Pak? Hah? Kendalanya atau suka dukanya ketika jualan? Ya dan begini keadaannya bagaimana? Emang Saya mah terus terang aja Pak. Saya nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ya, huruf. Bukannya kayak sekolah sih sekolah. Sekolahin sama orang tua habis bagaimana? Kita nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Emang suka dikatain apa Pak sama orang-orang? Abang pernah nggak ada yang ngatain abang selama jualan? Oh sering Pak. Dikatain apa Pak biasanya Pak? Hah? Dikata-katain apa? Bangsa sih itu jualan loh. Kalau orang sini kan begitu, bangsa lu jualan, mana laku katanya, dah begitu aja. Alhamdulillah aja lah. Pokoknya kita jalan. Kita kan biasa di Roksi kan ngangkat barang orang. Kalau orangnya pergi sholat atau pergi makan, kita tungguin dagangannya. Menurut Pak Nasrun, Bu Nur Aini ini orangnya kayak gimana Pak? Hah? Orangnya itu seperti apa Bu Nur Aini bagi Bapak? Pokoknya dia ngurusin saya, ngasih makan, nyuci pakaian, gitu. Makanya saya terus terang aja, saya kalau dikasih orang, saya bagi dia. Kasih orang 50, kasih 25. Kasih orang 100, kasih gocap. Nggak makan sendiri. Dengan kondisi Pak Nasrun yang jualan balon, sama Ibu jualan sembako nih seadanya mungkin ya. Kendalanya apa sih Bu yang paling sulit tuh? Itu kendalanya yaitu kurang modal. Kalau misalnya ada bantuan modal usaha untuk Ibu, senang nggak Bu kira-kira? Senang. Senang ya? Bukan senang lagi. Kira-kira mau dipakai untuk beli apa Bu bantuan modal usahanya? Ya beli sembako lagi, belanjain ke sembako biar panjang gitu, biar panjang dagangnya. Supaya bisa menambah pendapatan juga ya. Ini Bu, kita mau nyampaikan titipan. Ini ada bantuan modal usaha dari Basnas Bazis. Semoga bisa membantu lah untuk Ibu. Semoga diterima ya Bapak Ibu. Ini Bang, Abang, pegang Abang. Supaya bisa buat nambah modal usaha. Semoga Ibu sama Bapak ya menambah pendapatan ya, supaya bisa semakin baik lagi kehidupannya. Bapak sehat-sehat terus jualannya. Hah? Sehat-sehat. Apanya? Bapaknya. Abang yang sehat-sehat, jaga kondisi. Iya. Bagi sebagian orang, masa senja adalah masa untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi Bapak Nasrun dan Ibu Nur Aini. Di usia senjanya saat ini, mereka masih harus terus bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meminta-minta adalah aib bagi mereka. Perjalanan panjang yang melelahkan sembari memikul beban berat di pundak lebih ia sukai dibandingkan harus meminta-minta kepada sesama. Satu kalimat yang beliau pegang teguh, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung.